السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim untuk membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya dan untuk mengoreksi apa saja yang salah dan telah dirubah dari ajaran-ajaran agama Nabi Musa dan Nabi Isa yang terjadi sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 48, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq." Dan sungguh kami telah menurunkan kepada engkau kitab suci Al-Qur'an ini dengan membawa kebenaran, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Dia akan membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya. Ajaran-ajaran yang benar dia akan benarkan, dia luruskan, dia lanjutkan. Tadi juga dia wa muhaiminan alaih. Tapi Al-Quran juga sebagai penjaga bagi kitab-kitab sebelumnya, acuan terhadap kebenaran yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, apa yang dibenarkan dalam Al-Quran itulah kebenaran yang dulu juga pernah diajarkan oleh Nabi Musa dan juga Nabi Isa. Tapi apa yang dinyatakan salah, maka itu kesalahan yang merupakan koreksi terhadap agama-agama sebelumnya. Maka Imam Ibn Jurayj beliau mengatakan Al-Quran aminun ala ma qablahu minal kutub. Al-Quran adalah penjaga yang sangat amanah terhadap kitab-kitab yang ada sebelumnya. Fama akhbara ahlul kitabi an kitabihim fa in kana fil Qur'ani fasaddiquh wa illa fakadzibuh. Maka apa saja yang dibicarakan oleh ahli kitab Yahudi dan Nasrani tentang kitab-kitab mereka dan ajaran-ajaran mereka, kalau itu ada di dalam Al-Quran, maka benarkanlah. Tapi kalau enggak ada, kadzibuh, dustakanlah, enggak usah dipercaya. Kenapa? Karena Al-Quran itu betul-betul murni dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan jaga sampai hari kiamat. Adapun kitab Taurat dan Injil sudah dirubah-rubah oleh ahli kitab Yahudi dan Nasrani, rahib-rahib dan pendeta-pendeta mereka. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang mulia ini, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan sepadat-padatnya, saya akan jelaskan tentang pengoreksian terhadap keyakinan yang salah terhadap Nabi Isa putra Maryam, di mana sebagian orang meyakini Nabi Isa putra Maryam sudah meninggal dunia, sudah dibunuh dan disalib. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan itu tidak benar. Memang benar bahwa orang-orang Yahudi dengan sombongnya mereka mengatakan inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Kami sudah berhasil membunuh Isa putra Maryam utusan Allah itu. Karena ini kebiasaan orang Yahudi ahli kitab, mereka sering membunuh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang yang telah membunuh para nabi dan rasul, la'natullahi alaihim ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah turunkan surat An-Nisa ayat 157, 158, 159 untuk membantah keyakinan tersebut. Allah berfirman wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Adapun perkataan mereka dengan bangganya mengatakan kami yang telah membunuh Isa putra Maryam utusan Allah. Maka Allah membantah wa ma qataluhu wa ma salabuh. Mereka belum membunuh Nabi Isa. Mereka tidak mencalib Nabi Isa. Salah mereka itu. Yang mereka bunuh bukan Nabi Isa. Yang mereka bunuh bukan, yang mereka salib bukan Nabi Isa. Terus siapa? Walakin syubbiha lahum. Tapi ada orang yang dibuat mirip seperti Nabi Isa, lalu mereka menangkap orang tersebut dan membunuhnya dan menyalibnya. Itu yang dia salib. Lalu di mana Nabi Isa? Nabi Isa telah Allah angkat, Allah selamatkan dari makar-makar orang-orang kafir tersebut. Oleh karena itu Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala membawakan kisah yang sahih tentang hal tersebut. Kejadian itu di hari Jumat seperti kita ini. Setelah ba'da asar, kejadiannya dari setelah asar sampai malam Sabtu. Itu kejadiannya berurutan. Di mana orang-orang Yahudi mereka mendustakan ajarannya Nabi Isa putra Maryam dan seperti kebiasaan mereka ingin membunuh Nabi Isa ini. Maka mereka membuat makar berkumpul untuk mengeroyok rumahnya Nabi Isa.
Lalu diketahui ternyata di sana lokasinya mereka mengeruduk tempat tersebut dan di dalam tempat tersebut ada sekitar 12 atau 13 dalam riwayat lain 17 Hawariyun, para sahabat setianya Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Ketika mereka sudah mengepung rumahnya Nabi Isa alaihi salatu wasallam, yang di situ ada Nabi Isa dan juga Hawariyun sahabatnya Nabi Isa, yang jumlahnya ada yang bilang 12, 13 atau 17. Maka Nabi Isa setelah melihat gedor-gedoran yang sangat kencang, ini sebentar lagi mereka akan masuk dan mengepung kita, membunuh kita. Maka Nabi Isa menawarkan kepada murid-muridnya, ayyukum yulqa alaihi shibhi. Siapa yang mau diserupakan dengan saya? Dia nanti akan serupa dengan saya, tentunya dia akan dibunuh. Wa huwa rafiqi fil jannah. Tapi ingat, dia akan menjadi teman setiaku nanti di surga. Dia akan masuk surga. Enggak sekedar surga, tapi teman setianya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Maka bangkitlah seorang anak muda yang pemberani. Dia rela berkorban demi keselamatan Nabi Isa. Namun karena kecilnya Nabi Isa kasihan sama dia, turun. Beliau ngulang lagi pertanyaan, siapa yang mau menjadi serupa dengan saya, nanti akan dibunuh sama orang-orang ini. Sekali, 2 kali, 3 kali, anak muda ini. Maka anta huwa. Udah kalau memang demikian, kamu sekarang. Maka Allah serupakan dia mirip dengan Nabi Isa. Wajahnya sama seperti Nabi Isa. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa, lihat kata-kata Nabi, kata-kata Imam Ibnu Katsir, wa akhadhat Isa alaihi salam sinatun minan naum. Lalu Nabi Isa setelah anak muda ini diserupakan dengan Nabi Isa, Nabi Isa pun tertidur. Beliau ngantuk lalu tertidur, farufi'a ilas sama'i wa huwa kadzalik. Lalu beliau diangkat menuju ke langit dalam keadaan seperti itu. Wa hakadza kama qala ta'ala. Inilah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 55. Idz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 55. Wahai ingatlah ketika Allah berfirman kepada Isa, wahai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkan kamu. Artinya aku akan menidurkan kamu. Karena wafat dalam bahasa Arab tawaffa yatawaffa mutawaffi itu juga bermakna tidur. Sebagaimana Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah mewafatkan manusia ketika meninggal dan juga ketika tidur. Maka tidur juga disebut dengan wafat. Ayat ini Ibnu Katsir menjelaskan bahwa inni mutawaffika wa rafi'uka ilai. Sesungguhnya saya akan mewafatkanmu, artinya saya akan menidurkanmu. Lalu aku angkat kepadaku. Ini menunjukkan juga Allah ada di langit, di atas langit, alal arsy, istawa alal arsy. Allah di atas sana dan Nabi Isa di atas, diangkat ke sana oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Isa diangkat ke sana, maka di situ hanya sekelompok tadi orang, 17 orang atau 18 orang tadi. 17 orang di situ, dan di situ ada orang yang serupa dengan Nabi Isa. Lalu para pengepung orang-orang Yahudi tadi masuk mendobrak rumah, lalu melihat orang yang sama dengan Nabi Isa, lalu mereka memegangnya, dibunuh lalu disalib. Lalu dengan bangganya mereka mengatakan, kami telah membunuh Isa putra Maryam utusan Allah. Meski demikian orang Nasrani juga percaya, oh itu yang disalib adalah Isa putra Maryam, Yesus. Padahal tidak. Nabi Isa diangkat. Nabi Isa diangkat. Oleh karena itu Imam Mujahid dalam kitab At-Tabari, Imam Mujahid adalah imam ulama tabi'in yang talaqi langsung, belajar tafsir langsung dari Imam Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, sahabat yang mulia. Beliau mengatakan, Imam Mujahid mengatakan, salabu rajulan syabahuhu bi Isa. Mereka sebenarnya menyalib, membunuh dan menyalib seseorang yang mirip dengan Nabi Isa. Wa rafa'allahu azza wa jalla Isa ila sama'i hayyan. Namun Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa ke langit dalam keadaan hidup. Berarti beliau masih hidup dan beliau tidak meninggal dunia. Maka sangat jelas sekali. Dan orang-orang yang membunuh tadi, Yahudi yang laknatullahi alaihim tadi, yang membunuh Nabi Isa tadi, setelah membunuh dan menyalibnya dengan bangganya, mereka juga ragu. Allah berfirman, wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkim min. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang siapa yang dibunuh itu, mereka ragu juga. Wa ma qatalahu yaqina. Dan mereka tidak yakin bahwa mereka sudah membunuh Nabi Isa. Kenapa? Imam Al-Baghawi mengatakan, mereka berselisih, apakah mereka betul sudah membunuh Nabi Isa atau tidak? Fa innal wajha Isa alaihi salam. Karena wajahnya yang kita bunuh itu wajah Nabi Isa.
Tapi badannya bukan Nabi Isa itu. Lain gitu. Mereka merasa ada kejanggalan di situ. Maka mereka berbeda pendapat. Kita membunuh Nabi Isa atau tidak? Bilang, iya kita Nabi Isa. Mukanya muka Nabi Isa. Tapi badannya tidak. Beda. Maka mereka berbeda pendapat demikian. As-Suddi mengatakan, perselisihan mereka mengatakan, fa in kana hadza Isa, fa aina sahibuna? Kalau yang kita bunuh ini Nabi Isa, terus orang tadi mana deh? Kok ada satu orang yang hilang ini? Fa in kana hadza sahibuna, fa aina Isa? Tapi kalau yang kita bunuh ini adalah teman kita, terus Nabi Isa di mana? Kok antara satu orang ini enggak ada yang lain? Enggak ada satu orang ini? Kalau yang kita bunuh ini Nabi Isa, terus teman kita kemana tadi larinya? Kok enggak kelihatan sekarang? Kalau ini teman kita, terus Nabi Musa kemana? Nabi Isa kemana? Inilah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma qataluhu yaqina. Mereka tidak yakin apakah mereka betul-betul sudah membunuh atau tidak. Karena keraguan seperti itu. Tapi ingat Allah berfirman, barrafa'ahu Allahu ilaihi. Yang benar, Nabi Isa tidak dibunuh oleh mereka, tidak disalib oleh mereka. Nabi Isa masih hidup, Nabi Isa masih hidup, dan Allah angkat kepada dirinya. Allah angkat ke atas karena Allah berada di atas. Istawa 'alal 'arsy. Allah angkat ke sana. Allah selamatkan. Sebagaimana janji Allah, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Saya akan mewafatkanmu, menidurkanmu, setelah itu aku akan angkat kepadaku dan aku akan selamatkan, bersihkan engkau dari orang-orang kafir tersebut. Maka Allah selamatkan Nabi Isa sampai ke atas sana. Hidup sampai sekarang. Enggak usah tanya sekarang makan apa. Allah Maha mampu untuk memberikan rezeki kepada beliau. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah keyakinan yang harus kita yakini. Dan nanti Nabi Isa alaihissalam akan turun di akhir zaman. Di ayat berikutnya 189 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Dan semua, tidak ada ahli kitab pun yang hidup ya saat turunnya Nabi Isa itu di akhir zaman, kecuali mereka akan beriman kepada Nabi Isa sebelum wafatnya yang sebenarnya Nabi Isa, sebelum meninggalnya Nabi Isa. Ya, Imam Ibnu Jarir mengatakan bahwa wa annahu la yabqa ahadun min ahli alkitab ba'da nuzuli Isa alaihi salam illa amana bihi qabla mautih, ay qabla mauti Isa alaihi salam. Bahwasanya tidak ada seorang pun dari ahli kitab ketika Nabi Isa setelah turun ke bumi ya, kecuali mereka akan beriman semuanya. Ketika Nabi Isa turun, beliau akan berdakwah dan memakai syariatnya Nabi Muhammad SAW, maka semua ahli kitab Yahudi dan Nasrani baru sadar saat itu. Baru mereka mengikuti Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, innahu rafa'ahu ilaih. Sesungguhnya Allah telah mengangkat Nabi Isa kepada dirinya, ke atas. Wa innahu baqin hayyun. Dan sesungguhnya Nabi Isa itu masih ada dan masih hidup. Wa innahu sayanzilu qabla yaumil qiyamah. Dan Nabi Isa akan turun nanti sebelum terjadinya hari kiamat. Sebagaimana kama dallat alaihi al-ahaditsul mutawatirah. Sebagaimana disebutkan dan ditunjukkan oleh hadis-hadis yang sangat mutawatir. Bahkan dalam hadis yang sahih Bukhari, satu hadis saja saya sampaikan. Nabi SAW sampai bersumpah, bayangkan. Ini sahih Bukhari, Nabi SAW sampai bersumpah. Kalau seorang mukmin enggak beriman, bahaya ini. Nabi SAW sampai bersumpah, walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. La yushikanna an yanzila alaikum ibnu Maryam hakaman adlan. Bentar lagi, sungguh bentar lagi, Nabi Isa putra Maryam itu akan turun kepada kalian. Bukan sebagai nabi, tapi sebagai hakim, pemimpin yang memberi keadilan, yang menyebarkan keadilan, menyerapkan syariat Islam, syariat Nabi Muhammad SAW. Apa yang beliau lakukan? Fayaksirus salib. Beliau akan mematahkan semua salib-salib yang ada di muka bumi ini. Kenapa? Karena salah. Beliau enggak disalib. Yang disalib bukan Nabi Muhammad, bukan Nabi Isa itu. Keliru mereka. Maka Nabi Isa mengoreksi langsung. Dipatahkan semua salib-salib yang ada di gereja-gereja itu. Wa yaqtulul khinzir. Beliau juga membunuh semua babi-babi yang ada. Karena babi haram di syariatnya Nabi Isa dan juga syariatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata orang-orang sekarang yang mengaku pengikutnya Injil, mereka makan babi. Na'udzubillah min dzalik.
Wa yad'ul jizyah, dan beliau juga menghapus jizyah. Artinya apa? Berarti semua umat manusia saat itu wajib masuk Islam, masuk agama Nabi Muhammad SAW yang juga diikuti oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Sehingga di saat itu akan terjadi keamanan. Dan insya Allah akan kita dengarkan beberapa hadisnya setelah khutbah yang kedua insya Allah ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Di zamannya Nabi Isa, nanti di akhir zaman, maka di saat itu harta akan melimpah sangat luar biasa, sehingga enggak ada orang miskin. Semuanya tidak ada yang menerima sedekah. Sehingga amalan yang terbaik saat itu adalah melakukan salat dan sujud. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, hatta takuna sajadatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Saat itu sujud satu kali saja itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Setelah meriwayatkan hadis itu, menyampaikan hadis itu, maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, waqra'u in syi'tum. Kalau Anda mau mendapatkan dalil dari Al-Quran tentang sabda Nabi SAW ini, penguatnya, maka bacalah firman Allah, wa im min ahlil kitabi illa la yu'minan nabihi qabla mautih. Dan sungguh semua ahlil kitab akan beriman kepada Nabi Isa ketika beliau turun ke bumi ini, sebelum meninggalnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Maka ini menunjukkan kepada kita sekali lagi bahwa Nabi Isa putra Maryam masih hidup di langit sana. Nanti hari kiamat, menjelang hari kiamat, beliau akan turun. Dan kapan turunnya? Turunnya adalah ketika Dajjal sudah menyebar di muka bumi ini. Sudah melakukan fitnah-fitnah. Banyak orang yang murtad, yang kafir, beriman, bahkan beriman. Mereka kafir kepada Allah dan beriman kepada Dajjal, mengikuti Dajjal. Maka saat itu Nabi Isa alaihissalatu wassalam turun bersama dua malaikat, dibopong dengan sayap-sayapnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu indal manaratil bayda syarqiyah Dimashq. Nabi Isa putra Maryam akan turun di menara putih di timur Damaskus sana. Maka beliau bersama dua malaikat, apabila beliau menundukkan kepalanya, maka akan menetes air yang sangat segar. Apabila mengangkat kepalanya, maka akan terlihat seperti mutiara-mutiara yang sangat indah. Tidak ada seorang kafir pun yang mencium bau aroma nafasnya Nabi Isa kecuali dia akan meninggal. Padahal ciumnya, bau aromanya Nabi Isa alaihissalam itu tercium sejauh mata beliau memandang. Maka semua orang kafir akan meninggal. Dan nanti Nabi Isa akan mencari dan mengejar Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal la'natullahi alaih, akan dikejar oleh Nabi Isa sampai kepada pintu Lut. Maka beliau akan membunuh Dajjal tersebut. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Setelah meninggalnya Dajjal, kondisi mulai aman. Namun Allah Subhanahu wa taala langsung mengizinkan dua kabilah yang besar yang sangat mengerikan, yaitu Ya'juj dan Ma'juj, pasukan yang sangat besar sekali untuk keluar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Isa untuk anharriz ibadi ila tur, selamatkanlah hamba-hambaku yang beriman ini ke Jabal Tur, Gunung Turi Sina sana. Berlindung ke sana. Karena pasukan Ya'juj dan Ma'juj ini enggak ada yang bisa mengalahkan. Banyak sekali dan sangat sadis sekali. Sehingga mereka merebak di muka bumi ini. Mereka membunuh siapa saja yang mereka bunuh. Mereka lewati danau Tabariyah, minum yang pertama yang terakhir enggak dapat. Sudah kering airnya. Sangat banyaknya pasukan mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka dengan sekali pembinasaan, mereka meninggal dunia. Lalu Nabi Isa dan kaum muslimin turun dari gunung melihat bahwa bangkai-bangkai mereka sangat banyak. Tidak ada satu jengkal pun di muka bumi ini kecuali ada bangkainya Ya'juj dan Ma'juj. Allahu akbar. Lalu Nabi Isa alaihi salatu wasallam meminta tolong kepada Allah, maka Allah kirimkan burung-burung yang mengambil bangkai-bangkai tersebut dan membuangnya sehingga bumi ini menjadi bersih lagi, tumbuh-tumbuhan dan menjadi keberkahan. Lalu Nabi Isa alaihi salatu wasallam hidup setelah itu 7 tahun. Karena Nabi Isa alaihi salatu wasallam ketika diangkat umurnya 33 tahun.
Ketika nanti hidup, ketika nanti turun, maka beliau hanya 7 tahun di muka bumi ini. Setelah itu beliau akan wafat dan disolatkan oleh kaum muslimin. Allahu Akbar. Inilah kisah-kisah yang sahih berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad SAW yang la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang beliau ucapkan, perkataan-perkataan beliau itu bukan dari hawa nafsu beliau. Tapi beliau berkata, sabda-sabda beliau adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang kita sebagai orang Islam wajib mengimaninya. Amanna billah wa bima jaa'a 'anillah wa amanna bir rasul wa bima jaa'a 'anir rasul. Kita beriman kepada Allah dan beriman kepada apa saja yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa saja yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah beberapa koreksian dan keyakinan yang harus kita benarkan. Kita sebagai orang Islam harus memiliki akidah yang benar. Kita bentengi akidah kita dari kesalahan-kesalahan dan keyakinan-keyakinan yang batil. Tentunya dengan bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW serta penjelasan para ulama salafus salih, ulama dari sekarang sahabat, tabi'in, tabi'un, tabi'in dan yang mengikutinya mereka dengan baik. Semoga yang sedikit bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.